Halo, Assalamualaikum. Apa ini benar dengan Pak Zar? Nah, materi yang satu bulan lalu datang ke SMA Mutakin. Ya, halo, waalaikumsalam. Benar, ini saya Zarka, pemateri yang kemarin hadir di SMA Al-Mutakin. Dengan siapa ini saya berbicara? Saya Akil Pak, siswa SMA Mutakin. Saya dengar dan baca dari profil Instagramnya Bapak. Bapak ada seorang konselor remaja ya Pak? Betul, Akil. Kebetulan juga saya bekerja di layanan konseling di puskesmas dekat dengan SMA Al-Mutakin tadi. Kalau gitu Pak, saya boleh nggak buat datang ke tempat konseling di puskesmas itu? Boleh banget, Akil. Silakan jika ingin datang, tentukan jadwalnya dan juga kapan bisanya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin besok pagi sekitar jam 9 saya akan ke sana. Oke, nggak apa-apa. Berkabar saja, Akil. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Akil, Akil. Silakan masuk, masuk. Masuk dulu, duduk. Nggak apa-apa, duduk. Duduk, silakan. Silakan. Ya, biar lebih santai mungkin bisa ngopi atau minum teh dulu, Akil, mau nggak? Gak apa-apa, Pak. Gak usah, makasih. Oke, nggak apa-apa. Tadi gimana jalan ke sini? Ya, alhamdulillah lancar lah. Lancar. Ketemu siapa aja tuh di jalan? Jadi sih banyak temen-temen juga ya kesini. Ke sini juga udah rame sih. Ada acara apa tuh, Gil? Itu biasalah cek rutin kesehatan. Itu rutin sebulan sekali gitu ya? Kayaknya sih, iya Pak. Kurang tahu juga sih. Kebetulan Akil ke sini dalam acara apa ya? Ada apa yang ingin diceritakan? Aduh, saya sebenarnya bingung mau cerita kemana lagi sih Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah malu di sini. Kita ngobrol santai aja sih. Pakai gue lu juga nggak apa-apa, aman kok. Betul-betul Akil umur berapa ya? Nih. Oh, saya umur 17 Pak. Oh, 17 udah nggak apa-apa. Pakai lu gue aja biar santai. Dan juga obrolan kita di sini akan menjadi rahasia kok. Tidak ada yang disebarkan atau bagaimana. Jadi bagaimana awalnya Akil merasa bingung itu? Sebenarnya beberapa minggu lalu tuh kan ini ya ketahuan ngerokok di kamar mandi. Oke. Terus nyampe ke orang tua dan kayak marah gitu, sampai gak dibolehin keluar sama main sama teman. Oh, jadi lu ngerasa bingung nggak boleh main keluar sama temen karena lu ketahuan ngerokok di kamar mandi sama orang tua. Iya, jadi kayak orang tua tuh kayak ngerasanya kayak kecewa gitu, kecewa berat. Oh, jadi kayak orang tua kamu ngerasain kecewa berat karena kamu ngerokok gitu. Kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang menyebabkan kamu awalnya ngerokok gitu? Jadi dulu tuh kan emang suka main ya, terus kayak main-main game online gitu. Emang temen saya perokok semua, terus jadi ikut-ikutan buat coba-coba gitu. Terus akhirnya enak gitu. Oh, apakah ada tekanan dari kelompok kamu atau bagaimana? Enggak sih, cuma kayak ngerasanya gengsi aja gitu kalau Oh, gak ikut. di kelompok kamu itu ada beberapa anak gak yang gak merokok? Setahu saya sih kayak saya doang Pak, cuma Hmm. karena saya doang kan, jadi saya ikut-ikutin aja gitu. Oh, jadi saya paham. Kamu ngerokok itu karena emang pengen berada di lingkungan yang sesuai gitu. Jadi kayak pengen bisa diterima. Kebetulan juga selain itu teman kamu ada yang ngeledek kah atau bagaimana hingga akhirnya kamu memutuskan untuk merokok itu? Enggak, kalau sampai ngebully sih enggak, cuma kayak dicengin aja gitu. Ya, Oh, ya masa gak ngerokok gitu gitu gituin aja sih. oh iya. Jadi saya paham. Jadi kayak masa laki nggak ngerokok gitu ya? Kayak Iya. gitu. Iya, iya. Oke, jadi Akil lebih bingung. Gak apa-apa, Akil, gak apa-apa. Itu bagus banget. Akil udah mau cerita kesini itu udah bagus banget buat seorang remaja, seorang yang seumur dengan Akil. Itu merupakan langkah yang penting. Sebelumnya, saya boleh nggak memberitahu sesuatu yang sesuai dengan kondisi kamu saat ini? Iya boleh Pak. Oke, jadi sebenarnya udah sedikit nih remaja ya, remaja seumuran kamu yang memang dia mulai merokok karena pengaruh sosial teman. Jadi saya Eh, agak sendirian Pak. Iya benar Akil, kamu gak sendirian. Dari yang kamu alamin itu, kamu berada di fase ambivalen. Jadi kamu tuh merasa merasa tahu nih dampak rokok itu apa, kayak bahwa rokok itu buruk ya. Tapi di sisi lain kamu bingung karena emang harus berinteraksi dengan teman gitu. Tapi Pak, saya takut kalau berhenti tuh malah dijauhi teman-teman. Kita juga kayak sering motoran bareng.
juga pernah kayak ikut turnamen game kayak gitu. Saya paham Akil, motoran sama turnamen itu merupakan dua hal yang sangat wah asik banget di masa remaja ini. Tapi gimana kalau misalnya Akil tetap main dengan teman, Akil nggak ngerokok gitu? Saya nggak tahu, Pak. Mungkin aneh aja takut dianggap berbeda gitu. Oke, saya paham Akil. Jaga hubungan sosial itu penting, apalagi sama teman yang memang udah deket ya. Tapi mungkin kita bisa, kita berdua nih bisa cari cara solusi gimana caranya Akil bisa tetap main tanpa harus bergantung dengan rokok gitu. Gimana tuh, Pak? Jadi gini Akil, menurut lo, menurut Akil, apa yang bisa lo lakuin untuk mengurangi ngerokok? Mungkin bisa kayak gak ikut mereka ngerokok sih, tapi itu susah. Oke, oke. Ya itu bisa jadi langkah awal sih buat kamu berhenti merokok. Menurut lo, apa sih yang bisa lo lakuin untuk mengisi waktu luang dan tidak terfokus dengan rokok? Kayaknya kebetulan saya suka fotografi sih. Mungkin bisa ya cari tempat atau momen bagus buat difoto. Wah bagus tuh, gimana kalau misalnya lo Akil menjadwalkan tiap minggu untuk keluar sekedar foto-foto atau hunting foto gitu. Iya, Pak. Saya pikir itu bisa jadi kayak langkah awal sih. Terus saya khawatirnya itu teman-teman saya bisa ngerasanya saya mulai ngejauh gitu. Oke, itu wajar sih. Coba kamu ajak beberapa teman kamu tuh buat ikut foto-foto atau motoran jalan-jalan gitu. Sebagian teman saya ada yang gak ngerokok sih sebenarnya. Mungkin mereka lebih mau diajak hunting foto. Kalau yang ngerokok sih saya kurang yakin ya. Oh, jadi ternyata ada ya sebagian teman kamu yang gak ngerokok. Bagus tuh. Atau mungkin kamu bisa nih ajak mereka, sebagai mereka yang gak ngerokok, buat ikut kamu jalan-jalan gitu. Ya sih, kayaknya itu ide yang bagus deh. Saya coba ajak 2 atau 3 orang dulu kayaknya. Bagus tuh Kil. Coba misalnya kamu ajak teman-teman kamu yang gak ngerokok itu, mungkin dia tertarik tuh buat ikut hobi baru, kegiatan baru yang lo lakuin sekarang. Nah, mungkin saya bisa jujur ke teman-teman saya yang merokok kali ya. Saya mau bilang kalau pengen berhenti merokok sama fokus hobi aja gitu. Boleh main tapi kayak gak sambil ngerokok gitu. Oke, oke, nggak apa-apa itu bagus kalau misalnya kamu pengen jujur dan terbuka ke mereka. Lagipun kamu coba diskusi dengan mereka. Ada keterpaksaan gitu sebenarnya dari mereka untuk menyuruh kamu ngerokok gitu. Kayak bisa deh, Pak. Kayaknya cuma perlu cari waktu yang tepat aja buat ngomong sama mereka gitu. Wah, itu sepertinya kamu sudah mengetahui dan kenal dengan langkah yang akan kamu lakukan itu bagus banget. Kamu sudah menemukan yang memungkinkan akan dilakukan. Bagus, bagus. Oke, oke. Jadi mungkin ya yang bisa kita lakukan nih, mulai pertama kamu mencoba mengurangi ngerokok dengan cara apa? Kayak misalnya kamu ikut jalan-jalan gitu, atau kamu ngajak teman-teman kamu yang nggak ngerokok buat jalan-jalan, hunting foto, itu bagus banget setiap minggu. Tapi perlu diingat juga ini kan namanya proses, nggak bisa dilakuin secepat itu. Jangan memforsir diri kamu juga gitu. Oke, Pak, saya coba deh. Kedengarannya menarik. Kita selesai nih, ada nggak sih yang ingin Akil ceritakan lagi? Saya udah ngerasanya lebih tenang sih, Pak. Saya jadi kayak tahu buat mulainya dari mana gitu. Oke, bagus-bagus kalau misalnya kamu sudah kenal dan sudah mulai tenang dengan apa yang kamu alamin. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya, jika Akil mau, Akil bisa ajak nih ayah atau ibu Akil buat datang ke sini. Yang sebelumnya didiskusikan dulu nih, Akil klarifikasikan kenapa Akil ngerokok gitu. Boleh banget kok ajak orang tua Akil di sini. Oke, Pak, nanti saya coba klarifikasi dulu ya ke orang Oke, tua saya. Setelahnya nanti diajak ke sini merekanya. oke, oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya seperti itu ada sesuatu yang dihubungi, nggak apa-apa. Telepon saya aja lagi kayak tadi gitu. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Sama-sama Akil, nggak apa-apa banget. Akil selalu datang ke sini. Saya percaya kok, Akil bisa melakukan semuanya. Oke, Pak. Saya pulang dulu ya. Makasih, Pak. Ya,